Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru lagi nih, judulnya Goosebumps. Nyeritain tentang monster-monster mengerikan yang tadinya cuma dongeng, tiba-tiba bermunculan dan mau ngancurin seisi kota. Pokoknya film ini bakal seru guys, jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya ada seorang cowok nih guys, namanya Zack. Ayahnya baru aja meninggal. Terus dia dan ibunya pindahan nih ke sebuah kota kecil, nyari suasana baru. Nah, pas baru nyampe di rumah barunya, Zack ngeliat tetangganya kayak ngintip, tapi langsung cepet-cepet tutup jendela. Setelah ngeliat-liat rumahnya sebentar, Zack langsung mau ngambil dan masukin barang-barangnya kan. Kardus yang dia bawa sempet jebol, tapi gara-gara itu dia jadi disapa nih sama tetangganya yang misterius itu. Ternyata di situ tinggal seorang cewek cantik yang namanya Hannah. Tapi baru juga mereka ngobrol-ngobrol bentar, Hannah udah dipanggil dan disuruh masuk sama ayahnya. Ayahnya si Hannah nih galak guys. Bahkan Zack disuruh menjauh dan gak dibolehin deket-deket sama anaknya. Setelahnya di kamar, Zack mulai beres-beresin barangnya. Tapi dia jadi nemuin video lama sama ayahnya dulu dan dia jadi kangen. Keesokan harinya, Zack dianterin nih sama ibunya pergi ke sekolah baru. Dan di situ Zack akhirnya dapet teman baru nih. Dia kenalan sama seorang cowok yang namanya Cham. Temennya ini juga ngasih tahu kalau sekolah mereka bakal ngadain pesta. Zack diingetin supaya ikut biar seru. Terus sepulang sekolah, Zack disapa lagi nih sama si Hannah. Kali ini mereka ngobrol lebih deket. Dan Hannah juga bilang kalau dia tuh jarang keluar rumah. Dia aja gak pergi ke sekolah, cuma belajar di rumah sama ayahnya. Nah, setelahnya Hannah mau nunjukin sesuatu nih. Ternyata di dekat rumah mereka ada sebuah taman cantik yang udah gak kepake, yang dipenuhi sama lampu-lampu. Bahkan mereka bisa manjat dan ngelihat pemandangan yang indah dari atas. Di sana mereka asik banget ngobrol-ngobrol. Tapi pas pulang, lagi-lagi ayahnya udah nunggu dan ngomel. Dan Zack diingetin untuk menjauh. Abis itu, pas Zack lagi belajar di kamarnya, dia ngedenger Hannah dan ayahnya kayak lagi ribut-ribut. Zack khawatir dan langsung ngasih tahu ibunya. Bahkan dia juga langsung nelpon polisi. Gak lama para polisi udah datang. Tapi pas rumah itu diperiksa, Hannah gak tahu ada di mana. Di situ cuma ada ayahnya doang, yang malah bilang ke polisi kalau dia cuma tinggal sendiri. Dan dia ngakunya kalau suara ribut-ribut itu cuma dari TV. Jadi pada gak percaya nih sama perkataan Zack. Dia dikiranya cuma berhalusinasi. Setelahnya di dalam rumah, Zack lagi-lagi ngelihat bayangan Hannah dan ayahnya yang lagi ribut-ribut. Zack keluar kan untuk ngecek, tapi ini temennya nih, si Cham baru aja dateng dan ngajakin dia berangkat ke pesta sekolah. Tapi Zack yang khawatir sama kondisi Hannah malah maksa Cham buat nemenin dia ngecek nih. Pas banget tuh, ayahnya Hannah baru aja pergi. Zack dan Cham manjat, terus mereka nyari-nyari cara buat masuk ke dalam. Akhirnya mereka berhasil nemuin jalan masuk. Tapi aneh banget, ada banyak jebakan di lantai. Kelihatan banget ada sesuatu yang disembunyiin di rumah itu. Terus mereka nemuin sebuah rak yang isinya buku-buku dongeng. Tapi anehnya semua buku-buku itu digembok. Gak lama Hannah muncul dan kaget ngeliat Zack udah ada di rumahnya. Zack juga kaget pas Hannah tiba-tiba muncul. Dia sampai ngejatuhin salah satu buku yang dia pegang tadi dan gemboknya juga terlepas. Terus aneh banget, dari buku itu keluar cahaya putih terang. Dan gak lama ada gorila putih besar yang keluar juga. Ternyata gorila putih itu tuh karakter yang ada di buku tadi. Dia jadi keluar dari buku. Bahkan gorila itu mulai ngancurin rumah, termasuk rak buku tadi.
Udah gitu gorilanya kabur dong keluar. Hana, Zack, dan Cem langsung buru-buru ngejar. Tapi mereka nggak sadar kalau di situ ada buku lainnya nih yang kebuka. Zack masih bingung sama apa yang terjadi. Tapi Hana nggak ada waktu buat jelasin. Dia harus cepet-cepet balikin gorila putih tadi ke dalam buku. Gorila mengerikan itu akhirnya udah ketemu. Tapi pas Hana mau balikin ke dalam buku, susah, gorilanya barbar banget. Bukunya kelempar, jadi gagal. Udah gitu, gorilanya juga ngejar-ngejar mereka bertiga. Hana, Zack, dan Cem udah terpojok. Tapi tiba-tiba si gorila itu mulai meleleh. Ternyata ayahnya Hana ada di situ. Dan dia berhasil ngebalikin si gorila putih tadi ke dalam buku. Di mobil mereka semua jadi dimarahin nih. Zack juga jadi tahu kalau ternyata ayahnya Hana yang nulis buku-buku dongeng itu. Sesampainya di rumah, Hana langsung disuruh cepet-cepet packing. Si ayah maksa pindah rumah. Mereka harus cepet-cepet tinggalin kota itu sebelum kejadian aneh tadi ketahuan sama orang-orang. Zack dan Cem juga disuruh ngerahasiain tentang semua yang terjadi. Jadi ternyata dari kecil ayahnya Hana tuh suka nulis cerita tentang monster, hantu, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Ajaibnya, makhluk apapun yang dia ceritain di buku cerita bisa muncul di dunia nyata. Makanya semua buku-buku tadi dikunci. Tiba-tiba mereka semua dikagetin sama kemunculan tokoh lainnya nih yang keluar juga dari buku. Masalahnya yang muncul itu tuh monster boneka jahat yang namanya Slappy. Bahkan Slappy yang cerdik ngebakar buku ceritanya. Si ayah jadi nggak bisa ngebalikin Slappy ke bukunya. Udah gitu, Slappy yang jahat ini punya keinginan ngancurin kota itu. Dia udah ngebawa semua buku-buku di rak tadi. Terus dia sebar ke jalanan dong supaya monster-monster dari bukunya keluar semua. Gawat banget, mereka harus cepet-cepet nangkep Slappy kan. Tapi pas baru mau keluar rumah aja, mereka udah ketemu nih sama kurcaci-kurcaci kecil yang keluar dari buku juga. Ada banyak banget, dan walau kecil-kecil gini tapi jahat juga. Mereka langsung diserang. Zack dan yang lainnya udah berusaha ngancurin kurcaci-kurcaci itu, bahkan sampai dilempar ke dalam oven. Tapi ternyata percuma, walau udah hancur, kurcacinya bisa hidup lagi. Mereka berempat langsung cepet-cepet keluar rumah. Dan untungnya berhasil nih ngunciin para kurcaci itu di dalam. Dan mereka ngeliat buku-buku tadi yang udah kebakar, perbuatannya Slappy. Sementara Slappy masih asik nih ngeluarin para monster dan bikin kekacauan di mana-mana. Udah gitu Slappy juga ngebekuin para polisi. Jadi udah gak ada lagi nih yang bisa ngamanin kota itu. Semua yang keluar dari buku itu tuh makhluk-makhluk jahat guys. Karena ayahnya Hana emang suka nulis cerita serem. Bahkan anjing yang kelihatannya lucu ini aja ternyata monster mengerikan. Di jalan, Zack, Cem, Hana, dan ayahnya ngeliat orang-orang yang udah jadi beku. Semuanya perbuatan Slappy. Zack tiba-tiba punya ide. Untuk menghentikan semua ini cuma ada satu cara. Ayahnya Hana harus nulis sebuah buku cerita yang isinya monster-monster itu menghilang. Nah, tapi ternyata nggak bisa sembarangan nulis aja nih guys. Supaya jadi nyata, ayahnya Hana bilang kalau buku itu harus ditulis pakai mesin ketik khusus. Karena mesin ketiknya itu yang ajaib. Tapi masalahnya mesin ketik itu udah disumbangin ke sekolah. Dan pas menuju ke sana, di jalan mereka diganggu nih sama kemunculan monster yang gak kelihatan. Untung mereka berhasil kabur sih dari makhluk yang gak kelihatan itu. Tapi di depan sekarang ada monster belalang raksasa. Mereka kabur lagi nih dan mobilnya dikejar terus. Bahkan belalang raksasa itu sampai ngancurin mobilnya. Tapi untung ternyata mereka udah ngumpet dan berlindung di dalam supermarket nih. Terus mereka ngedenger ada suara yang aneh. Dan pas diintip, ternyata ada monster serigala yang kelaparan dan nyari-nyari daging. Mereka sembunyikan nih di balik rak. Dengan polosnya, Cem yang haus malah ngebuka tutup botol soda. Si monster serigala ngedenger dong dan langsung nyari-nyari keberadaan mereka.
Ketahuan, 4 orang ini langsung dikejar. Tapi untung mereka berhasil kabur dan ngunciin monster serigala itu di dalam supermarket. Abis itu mereka lanjut lagi kan mau ke sekolahannya. Walau mereka jadi harus lewatin jalan pintas nih, lewatin kuburan. Di situ Hannah dan Zack jalan barengan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi nih pas tubuh Hannah kena cahaya bulan. Zack jadi tahu kalau ternyata Hannah juga bukan manusia. Ternyata dia juga cuma salah satu tokoh yang keluar dari cerita yang ditulis sama si penulis. Pantes aja selama ini ayahnya selalu melindungi dia. Udah gitu kaki Zack tiba-tiba ditarik zombie dong yang bangkit dari kubur. Sama nih zombie-zombie itu juga keluar karena buku cerita. Udah gitu zombinya nggak cuma ada satu, ada banyak dan mereka langsung dikejar. Untungnya mereka berhasil kabur lewat sela-sela pagar dan para zombie itu udah nggak bisa ngejar lagi. Setelah ngelewatin jalan yang cukup panjang, mereka semua akhirnya berhasil sampai di sekolah. Ayahnya Hannah juga udah berhasil nemuin mesin ketiknya, tapi dia butuh waktu buat nulis cerita. Sementara itu Zack dan yang lain disuruh nutup sekolahannya. Karena gak lama lagi Slappy pasti bakal datang untuk menghentikan rencana mereka. Nah ternyata murid-murid di sekolah itu masih pada sibuk pesta kan. Mereka belum tahu kalau di luar para monster tuh lagi pada nyerang. Zack dan Cham langsung naik ke atas panggung untuk ngasih tahu. Tapi yang gak ada yang percaya, mereka malah diketawain. Sampai si monster belalang raksasa tadi muncul lagi dan mulai nyerang nih. Baru deh tuh pada panik. Lebih gawatnya lagi, di luar ternyata udah ada si Slappy yang ngebawa para kurcaci kecil. Mereka bahkan ngebukain dan ngebakar buku-buku yang tersisa supaya monster-monster jahat pada keluar. Sementara di dalam Zack nyusun rencana. Dia nyuruh teman-teman sekolahnya nutup dan menghalangi semua pintu supaya monster-monster mengerikan itu nggak bisa masuk. Dan ayahnya Hannah masih sibuk ngetik. Monster-monster itu mulai datang dan nyerang. Muncul zombie tadi, monster serangga yang mengerikan, muncul monster robot laser, gorila putih tadi. Pokoknya semua keluar dari buku. Nah, buku cerita yang baru udah hampir beres. Tapi masalahnya mereka harus cari tempat yang aman dulu. Heboh banget nih, semua orang lari-lari menuju aula bawah. Para monster itu juga terus ngejar. Ternyata monster-monster itu ngejar ayahnya Hannah supaya nggak bisa nyelesain bukunya. Mereka akhirnya nyusun rencana lagi untuk kabur pakai bus sekolah. Bener aja, monster-monster itu langsung sadar dan ngejar bus itu. Eits, tapi ternyata yang mereka kejar itu cuma bus jebakan untuk para monsternya. Sementara mereka udah berhasil kabur nih dan sampai di taman yang indah itu. Mereka mau nyelesain ceritanya kan, tapi baru juga mau mulai si Slappy udah muncul lagi. Bahkan kali ini dia ngebebasin monster jelly gitu. Dan untuk menghindar dari si monster jelly, mereka harus naik ke tempat yang tinggi. Nah, ayahnya Hannah nyuruh Zack aja yang manjat dan nyelesain buku itu. Karena gampang kok, katanya tinggal dikit lagi. Sementara si ayah berusaha ngalihin perhatian monster jelly itu kan. Sialnya dia ketangkep dan kejebak nih di tubuh si monster jelly. Udah gitu Slappy juga jadi sadar kalau bukunya dilanjutin sama Zack dan yang lainnya. Pas banget, mereka udah berhasil nyelesain ketikan buku itu. Dan terakhir bukunya cuma tinggal dibuka aja. Monster-monster itu bakal balik ke dalam buku sesuai akhir cerita yang udah ditulis sama Zack. Tapi karena buru-buru, dia ngetiknya semua makhluk imajinasi itu bakal balik masuk ke dalam buku. Dan Zack baru sadar, Hannah kan juga bukan manusia. Dia juga keluar dari buku cerita. Berarti begitu dia buka bukunya, Hannah juga bakal menghilang. Zack ragu dan gak mau ngebuka bukunya. Sampai Hannah sendiri yang maksa. Dia bilang gak apa-apa kalau harus menghilang. Yang penting keadaan kota itu bisa balik aman lagi. Buku itu akhirnya kebuka dan satu persatu monsternya pada ketarik masuk ke dalam buku. Termasuk si Slappy yang jahat. Hannah juga ketarik masuk dan Zack gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Dan Hannah ikut menghilang bersama makhluk-makhluk yang lain. Si ayah juga sedih ngelihat kepergian Hannah. Setelahnya situasi di kota itu udah mulai normal. Gedung-gedung yang rusak udah diperbaiki. Zack juga udah balik ke sekolah. Dan ternyata sekarang ayahnya Hannah jadi ngajar nih.
dia jadi salah satu guru di sekolah itu. Nah, abis jam pelajaran, mereka ngobrol nih, ngebahas soal Hana. Zack kelihatan masih sedih, tapi ternyata ada kejutan, Hana muncul lagi. Ternyata ayahnya nulis buku Hana lagi, makanya dia jadi bisa balik deh. Untung happy endingnya nih guys. Ya, itu tadi ceritanya ya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Kalau kalian suka sama video ini, bantu aku dong dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.